Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil fursa at-thamina. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjid al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihil kiram wa ashabi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhum wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa naqussu khususan ila al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, muallif hadzal kitab Arba'in Nawawi fil ahadits shahihatin nabawi, rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidina amin ya rabbal alamin. Hadis ke-18. As-samin asyar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-haditsus tsamina asyara, hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar, Jundub bin Junadata, Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin, dan juga dari sahabat Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, tingkatkanlah terus takwa kepada Allah, makin dekat sama Allah, makin takut sama Allah. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Ya, sendiri takwa, rame-rame takwa, di tempat terang takwa, di tempat gelap takwa.
Di rumah takwa, di kantor takwa, haitsuma kunta. Enak kalau di sekolahan ada takwa, di kantor ada takwa, di rumah ada takwa. Kalau rumah yang ada takwanya mesti sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pasti. Kalau kita takut kepada Allah, kan definisi takwa mah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jadi indah. Di masjid ada takwa. Ada nggak orang yang di masjid tapi nggak takwa? Banyak. Jangan dikira orang masuk masjid semuanya takwa. Ya, kelihatannya badannya di masjid, tapi di hatinya tidak ada takwa. Di masjid bukan untuk zikir, bukan ibadah, malah ngobrol kalam-kalam dunia, obrolan dunia. Bukan cuman ngobrol kita sama kawan kita, kadang-kadang kan kita di HP itu, di HP di masjid enak habis sholat sambil tiduran, ya. Main WA, main macam-macam, Facebookan, itu udah kalam-kalam dunia udah. Kudu dihindari tuh yang begitu tuh. Makanya zikrullah itu kan bisa dengan habis sholat kita langsung zikir, duduk, kemudian habis sholat kita bisa langsung pergi tapi tetap zikir dalam keadaan berdiri dan berjalan, ya. Kan qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim, atau sambil berbaring gitu, zikir, zikrullah. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang orang habis sholat zikir enggak, ya, baca Quran enggak, malah HP yang dipegang. HP walaupun tidak secara fisik berbicara, ya, sama seseorang gitu, tapi kalau dia menggunakan HP itu untuk kaitannya urusan-urusan dunia, tapi dia di dalam masjid, ya, berdosa dia. Berdosa. Makanya dimanapun kita berada, kita kudu ningkatin takwa, kudu terus takut kepada Allah, kudu terus dekat kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan iringilah as-sayyi'ah, keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan. Jadi apapun yang kita lakukan yang mungkin secara syariat tidak benar, kadang-kadang omongan kita, ucapan kita, tingkah laku kita yang kurang pas secara syariat, kudu kita iringin dengan kebaikan-kebaikan lain, ya. Tamhuha, maka kebaikan tersebut akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ya, jangan semuanya diambil habis, nggak ada kebaikannya sekali. Kita kadang-kadang keceplosan ngomongin orang, kadang-kadang kita sholat, habis sholat
Bisa jadi ya dalam perjalanan ngelihat yang enggak, ngedengar yang enggak gitu. Jadi kebaikan itu kan bisa bentuknya ibadah, bisa bentuknya yang ibadah mahdhah, ibadah murni, atau ibadah-ibadah lain. Ibadah-ibadah lain kayak silaturahim, kayak apa? Mungkin menjenguk orang sakit, nyingkirin hal-hal yang membahayakan di jalan, disingkirin dari jalan, batu atau apapun yang ada di jalan ngehalangin jalan. Bentuk-bentuk ibadah yang bisa kita lakukan untuk bagaimana keburukan-keburukan yang kita lakukan terhapus. Karena kan satu keburukan bernilai satu kalau satu keburukan sama dengan satu, tapi kalau satu kebaikan sama dengan minimal 10 gitu. Jadi tapi kan ada yang sepadan atau yang tidak sepadan. Tapi apa? Urusan dengan Allah, bukan dengan manusia, Pak Ustadz ya? Iya. Kalau maksiat yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan itu hak Allah gitu. Artinya Allah punya hak prerogatif untuk ngampunin gitu. Tapi kalau untuk yang hak adami, ya kayak kita mencuri, kayak kita berhutang, kayak kita ngejolimin orang, nyakitin orang, itu kudu minta maaf dulu, kudu mulangin dulu. Kita pernah nyuri ya sama siapa? Mungkin tetangga misalkan, yang nampak yang jelas atau yang ya kadang-kadang apa, kalau yang jelas-jelasan kayak misalkan nyuri ya burung tetangga, nyuri sendal apa gitu yang nampak. Tapi kadang-kadang ada yang nggak nampak gitu. Kadang-kadang kita nggak main izin lagi, jambu tetangga, main jambret aja, mangga tetangga karena emang kejalanan kita loncat aja kan gitu. Nah, itu kan hak-hak manusia yang kudu kita mohon redonya, mohon maafnya. Kemarin tuh ngambil mangga tuh gitu, mohon izinnya gitu. Hal-hal yang kecil itu nanti kan begitu. Jadi ketika seorang muslim terbebas dari neraka, kemudian dia akan dipindahkan ke dalam surga, dia berada di jembatan antara surga dan neraka, belum diizinkan masuk surga kalau dia belum dimintai pertanggungjawaban dengan tentang hak-hak adamnya, tentang hutangnya, tentang kejolimannya, tentang hak-hak orang lain yang dia ambil gitu. Belum bisa masuk surganya Allah kalau belum tuntas semuanya. Itu kalau hak Adam kita dulu, zaman dulu kita lupa gitu Pak Ustaz. Ada nggak itu amalan yang mungkin bisa menghapusnya gitu? Ya istighfar, banyak istighfar. Kayak misalkan ada hak Adam yang misalkan kalau saya ngomong malu banget gitu, nggak kuat gitu, kayaknya nggak mungkin saya sanggup ngomong minta maaf gitu. Yang kayak gitu-gitu bisa kita terus istighfar kepada Allah. Ya, kalau minta maaf kita nggak sanggup, ya terus mendekat kepada Allah. Ya, nanti makanya ada istighfar yang astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Nah itu wali ashabil hukukil wajibati alayya itu
bagi orang-orang yang punya hak dan kewajiban terhadap saya. Itu bisa dijadikan nanti penebus katanya. Penebus untuk ketika nanti ada orang-orang yang nuntut haknya di akhirat. Jadi malah itu kalau bisa dibaca 50 kali ba'da sholat. Khawatir nanti kan istri kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita, pasti ada yang nyangkut kita. Iya, terutama sama anak bini dah. Bentar-bentar kita salah, bentar-bentar ada hak mereka yang kita kurangi, ada hak mereka yang kita ambil. Apakah itu waktu, ya enggak? Apakah itu uang, mungkin ya nafkah, atau juga yang lain-lain kita nggak sempet gitu. Itu kita siapkan untuk pengganti apa-apa yang mungkin kategorinya kita menzalimi manusia gitu. Jadi kan syarat taubat yang hak Allah itu kan an-nadmu, adanya penyesalan, kemudian al-iqla, melepas seluruh kaitannya dengan maksiat tersebut. Ya, teman-teman yang dulu bareng maksiat tinggalin, ya. Kemudian tempat yang dulu kita sering maksiat, kalau bisa jangan di situ-situ lagi. Ya. Kemudian al-azmu itu cita-cita untuk tidak kembali dengan sungguh-sungguh kepada maksiat tersebut, gitu. Itu taubat yang hak Allah. Nah, kalau hak manusia ditambah satu, selain yang tadi an-nadmu, al-iqla dan al-azmu, itu ada satu lagi, yaitu mohon redho dan mohon ampunan serta membayar hutang kalau kita punya hutang, gitu. Jadi nggak bisa kita tobat tapi tobat judi tapi main di tempat pakong dulu, nggak bisa begitu. Tobat minuman keras, berteman kita sama dia lagi, tinggalin semuanya. Karena khawatir ya, lingkungan, kemudian yang kita dulu pernah sama-sama mereka bisa kembali menjerat kita masuk ke dalam maksiat tersebut. Kemudian wa khaliqin nasa, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus, ya, akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak mahmudah, yang terpuji. Makanya wa khaliqin nasa, pergaulilah manusia, berarti bukan cuman sama orang Islam kita kudu baik. Apapun suku bangsanya, agamanya apapun, kudu kita perlakukan dengan baik kepada seluruh manusia. Emang kalau di kampung baru mah kita jarang punya temen, punya tetangga non muslim, bisa jadi. Tapi satu saat bisa jadi kita di tempat kerjaan, di tempat kita tinggal, kita bersebelahan dengan orang-orang yang non muslim, tidak seagama dengan kita. Tetap wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulilah